semuanya, perkenalkan nama kakak Dinda Yuansa Sulaiman. Kakak dari Fisika IPB. Pengalaman kakak, pertama kakak udah mengajar 2,5 tahun di PT Sinotif sebagai guru fisika. Nah, di sana kakak mengajar kurikulum nasional, internasional, dan nasional plus. Selanjutnya kakak juga pengalaman di ruang guru selama 3 tahun di sana sebagai master teacher fisika. Kita sekarang akan membahas tentang fluida statis. Kita tulis dulu ya poin-poin yang akan kita pelajari di bab ini. Oke, pertama kita akan bahas tentang apa itu tekanan. Oke, di tekanan ini kakak akan bahas juga beberapa poin. Lalu kita juga akan bahas tentang hukum Pascal. Lalu kita akan belajar tentang hukum Archimedes, dan selanjutnya itu tegangan permukaan. Nah, di sini seru nih. Kalian bisa lihat contoh kenapa sih nyamuk bisa berdiri di atas air. Itu akan hubungannya dengan tegangan permukaan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang viskositas. Oke, kita lanjut. Kita akan bahas dulu dari tekanan ya, dari poin yang pertama. Tekanan di sini kita akan bahas dulu tentang tekanan zat padat. Tekanan zat padat. Jadi tekanan zat padat itu adalah ketika kita memberikan suatu gaya F pada suatu permukaan. Oke, ini permukaan. Pada suatu permukaan dengan luas A, dia akan memberikan namanya tekanan. Jadi ada gaya, ada suatu luasan, di mana antara gaya dan si A-nya itu harus saling tegak lurus. Itu syaratnya ya. Jadi antara F dan A-nya harus saling tegak lurus. Contohnya apa sih Kak kalau misalkan di kehidupan sehari-hari? Nah, contohnya kalian misalkan kalau misalkan keinjek sama sepatu heels sama sepatu olahraga, kira-kira lebih sakit yang mana? Kalau kakak sih sepatu heels ya. Kenapa sih bisa kayak gitu? Nah, di sini kita akan belajar di tekanan. Tekanan itu simbolnya P. Rumusnya F per A. Di mana P ini adalah tekanan. Ingat satuannya harus SI, yaitu Pascal. F di sini itu adalah gaya, satuannya harus Newton. Dan A itu adalah luas penampang, satuannya itu diameter kuadrat. Nah, di sini kelihatan ya hubungan antara F dengan A itu berbanding terbalik. Jadi ketika kamu misalkan diinjek sama sepatu heels, ini contoh sepatu heels itu kenapa sih tekanannya besar? Karena kita mempunyai gaya yang sama nih, kita nginjeknya sama, tapi luas penampang sepatu heels itu adalah kecil. Nah, ketika luasnya kecil, sesuatu yang dibagi kecil itu pasti akan menghasilkan tekanan yang besar. Jadi otomatis kalau tekanan besar, yang kita rasakan juga akan semakin besar. Oke, ini ya. Jadi kebalikannya nih, kalau pakai sepatu olahraga, kita papannya di sini aja. Kalau misalkan sepatu olahraga, nah ketika kita pakai sepatu olahraga kan A-nya kecil, A-nya besar tuh. Ketika A-nya besar, makanya tekanan yang akan dihasilkan itu adalah tuh. Nah, makanya ada juga kalau misalkan kalian mempunyai gaya yang kecil, makanya tekanan yang kecil. Itu kenapa kadang ada istilah kamu jangan banyak gaya nih, biar tekanan di hidup kamu itu lebih kecil. Oke, next kita lanjut ke hukum kita lanjut dulu ke tekanan, tapi di tekanan zat cair. Oke, tekanan zat cair. Apa sih itu tekanan zat cair dan apa bedanya sama tekanan zat padat? Jadi, kalau kalian masuk ke dalam zat cair, kalian akan merasakan namanya tekanan zat cair atau kita sebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, sini kakak coba gambar ya. Misalkan ada sebuah bejana air, ini ada ikan. Nah, dia punya ketinggian kedalaman, ini punya kedalaman H. Si ikan ini akan merasakan tekanan hidrostatis yang besarnya itu adalah P, kakak tulis sebagai pH, tekanan hidrostatis itu sama dengan Rho kali G kali H. Rho-nya itu Rho fluida, G-nya gravitasi,
dan H-nya kedalaman. Oke, kakak tulis. Oke, di sini dia tekanan hidrostatis. Satuannya tentu tekanan itu harus Pascal. Dia massa jenis. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Dan ini gravitasi, ini kedalaman. Hati-hati ya, ini kedalaman di sini harus diukur dari permukaan si zat cair ke bendanya, bukan dari dasar ke bendanya. Itu yang biasanya suka pada salah. Jadi hati-hati. Ini dia kedalaman, bukan ketinggian. Nah, di sini contohnya apa sih, Kak? Apa buktinya sih ada tekanan hidrostatis? Nah, kalian pernah dengar nggak sih? Ada TNI AI yang dia tenggelam di kedalaman tertentu. Kalau dipikir-pikir, kok bisa ya dia nggak renang aja gitu ketika kapalnya rusak dan dia renang aja ke dasar gitu. Nah, kenapa sih nggak kayak gitu? Karena kemungkinan salah satu alasannya si TNI AI ini dia tenggelamnya itu dalam sekali. Makanya tekanan yang dirasakan oleh dia itu dia besar, karena semakin ininya dalam, semakin ininya tinggi, otomatis ininya juga semakin tinggi. Oke. Itulah sebabnya baru aja dia mungkin keluar dari kapalnya, mungkin badan dia udah sampai remuk kali ya, karena saking besarnya tekanan hidrostatis yang dirasakan mereka. Oke, itu adalah tekanan hidrostatis. Oke, selanjutnya hati-hati juga ada kadang di sekolah itu ada yang namanya tekanan total. Nah, di sini namanya aja total, jadi kalian tinggal jumlahin aja ya. Apa tulis saja sebagai, jadi namanya total, berarti kita harus jumlahin. Itu adalah tekanan atmosfer ditambah tekanan hidrostatis. Oke, di sini juga tekanan atmosfer ATM. Nah, besarnya berapa sih, Kak? Apa dia selalu diketahui di soal atau enggak? Nah, PO ini atau tekanan atmosfer ini, P0 ini, dia biasanya diketahui di soal. Kalau kalian nggak diketahui di soal, kalian cukup hafalkan dia nilainya. Dia nilainya 10 pangkat 5. 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, tapi kalau misalkan ada di soalnya, kalian tinggal masukin aja nilai tekanan tersebut. Oke. Next, kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu hukum Pascal. Oke, selanjutnya kita ke poin yang kedua, yaitu hukum Pascal. Nah, apa sih hukum Pascal? Kakak coba sebutin dulu bunyinya ya. Jadi hukum Pascal itu adalah tekanan yang diberikan zat cair pada kondisi tertutup akan menghasilkan tekanan yang diberikan zat cair pada kondisi tertutup akan menghasilkan tekanan yang sama. Oke, poinnya di sini kakak coba garisin, tekanan yang diberikan pada zat cair pada kondisi tertutup akan menghasilkan tekanan yang sama. Jadi ada tekanan, dia masih pada kondisi tertutup dan yang dihasilkan tekanannya sama. Apa sih, Kak, maksudnya? Coba kakak gambarin di sini. Kalian mungkin pernah lihat dongkrak. Jadi ini biasanya ada di tempat cuci mobil. Nah, jadi di sini ada sebuah piston, dia ada luasnya. Misalkan kakak tulis ini A1, luasnya ini A2. Di sini ada mobil. Nah, mobil ini bisa keangkat nih. Kenapa? Dia berarti terangkat oleh suatu gaya F2. Kita ngasih gaya di sini F1. Tekanan yang diberikan di sini kakak tulis sebagai P1 itu akan menghasilkan tekanan yang sama di sini. Ini P2. Berarti poinnya di sini P1 sama dengan P2. Nah, hasilnya tekanan yang dihasilkan itu sama. Contohnya misalkan ini kakak urai dulu deh. P1 kita udah belajar ya buat tekanan itu F per A. Berarti ini 1. Ini juga F per A. Ini 2. Inilah hukum Pascal persamaannya. Jadi tekanan yang diberikan di tempat 1 akan menghasilkan tekanan yang sama di tempat 2. Ntar kita coba kalau misalkan kita buktiin nih sederhananya. Ini deh. Kok bisa sih gaya yang kecil menghasilkan gaya yang besar? Kenapa bisa? Karena dia dibarengi oleh ini. Di sini harus ditempatkan A2 yang besar dan ini A1 yang kecil. Contohnya gini. Kalau punya F1-nya 10, A1-nya 2 Newton, ini meter kuadrat. Ini punya F2-nya kakak 20
Ini A2-nya 4 ntar kuadrat. Kita coba bagi aja di sini. Kalau ini dibagi kan F per A. Berarti 5 bagi 10 bagi 2 5 ya. Berarti ini 5 Pascal. Ini bagi 20 bagi 4 ini 5 Pascal. Kebukti ya. Berarti walaupun gayanya beda, gaya yang kecil bisa menghasilkan gaya yang besar, itu karena dia punya taktik di A-nya. Oke, tapi hasilnya harus nilai P-nya sama. Oke, itu adalah hukum Pascal. Apa sih Kak contoh di kehidupan sehari-harinya? Tadi, satu, contohnya apa? Satu, itu dia dongkrak. Ini biasanya suka ada di soal teorinya. Dongkrak hidrolik, lalu rem hidrolik. Oke, itu adalah contoh dari hukum. Oke, selanjutnya kita ke poin yang ketiga, yaitu hukum Archimedes. Nah, hukum Archimedes itu apa sih? Oke, kalau misal kalian bakalan seru nih, coba kalian searching nih tentang hukum Archimedes. Jadi penemunya ini dia menghasilkan hukum Archimedes ini pada saat dia lagi mandi. Oke, tapi Kak nggak akan jelasin di sini. Kalian coba searching aja ya. Hukum Archimedes, apa sih itu hukum Archimedes? Hukum Archimedes itu dia jadi ketika suatu benda dicelupkan pada zat cair akan menghasilkan gaya apung. Nah, atau gaya Archimedes karena penemunya itu dia si Archimedes. Jadi di sini coba Kakak highlight, ketika suatu benda dicelupkan pada suatu zat cair, dia akan menghasilkan gaya apung atau gaya Archimedes. Jadi kalau misalkan coba Kakak gambarin, jadi ada suatu benda ketika dia dicelupkan itu dia akan ada yang namanya Fa. Nah, Fa inilah sebagai si gaya apung. Makanya kenapa sih kalau misalkan kita renang itu selalu merasa badan kita lebih ringan? Itu adalah karena si gaya angkat ini. Nah, persamaannya dari si hukum Archimedes ini, dia Fa sama dengan rho G V. Nah, hati-hati, ini hati-hati karena ini persamaannya mirip dengan tekanan hidrostatis. Bedanya itu di sini V. Ini rho fluida, gravitasi, ini volume tercelup. Oke, berarti gaya angkat sama dengan rho kali G kali volume tercelup. Hati-hati ini ya. Ini V besar itu volume, bukan kecepatan. Nah, di sini itu adalah gaya angkat atau di sini gaya apung. Kakak ditulisnya gaya apung. Oke, satuannya Newton. Ini dia massa jenis. Hati-hati, ini bukan massa jenis benda karena di sini benda itu biasanya suka diketahui juga massa jenisnya. Tapi di sini Kakak tulis F berarti massa jenis fluida. Satuannya kilogram per meter pangkat G. Oke, ini dia volume tercelup. Satuannya meter pangkat 3. Jadi kalau misalkan ini kecelupnya sebagian, ya udah volume yang tercelupnya juga dia setengah dari volume benda total. Oke, hati-hati di situ. Oke, akibat adanya gaya apung ini, coba ini kan dia ada gaya berat ya, wave. Akibat dari gaya apung ini muncullah yang tadi, kenapa sih kita kalau renang itu selalu beratnya lebih ringan Kak? Karena muncul nih ada gaya apung ini. Ntar kita akan ada yang namanya berat semu. Fa sama dengan berat di udara kurangi berat semu. Nah, jadi berat semu itu atau berat bohongannya itu adalah berat di udara kurangi gaya angkat. Itulah sebabnya kenapa sih berat kita selalu lebih ringan, karena ada yang namanya di sini berat semu, berat khayalan. Oke, jadi persamaan Archimedes kalian bisa menggunakan persamaan pertama atau persamaan yang kedua, berat di udara sama Newton. Persamaan pertama atau persamaan kedua, dan satu lagi ada biasanya F sama dengan W. Kenapa F sama dengan W? Ini Fa. Kita lihat di diagram yang atas. Ini kan ada gaya angkat, ini ada gaya berat. Berarti ini dia statis, hukum 1 Newton, berarti dia Fa harus sama dengan W. Jadi kita samain ini di sini. Kita buka persamaannya. Fa itu kita masukin yang ini, rho fluida kali G kali volume tercelup. W-nya kita buka, M kali G. G-nya boleh kita coret. Berarti di sini rho fluida kali volume tercelup
tercelup. M-nya kita buka. M itu kan rho sama dengan M per V. Berarti M itu rho kali V. Di sini rho benda kali V. Nah, jadi ini persamaan ketiga pada hukum Archimedes. Ini volume benda. Oke. Jadi kita bisa gunain persamaan pertama, persamaan kedua, atau persamaan ketiga. Di sini hati-hati ya, ini volume benda total. Kalau yang di sebelah kiri itu volume benda yang tercelup, dan ini volume benda. Oke, itu hukum Archimedes. Contohnya apa sih Kak? Tadi kan hukum Pascal ada tuh. Contohnya di kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya untuk hukum Archimedes itu ada nih, kakak tulis di sini ya. Contohnya itu kapal selam, pasti kalian tahu kan? Nah, kapal selam ini dia juga menggunakan prinsip hukum Archimedes. Terus ada juga balon udara, itu juga hukum Archimedes. Oke, terus kapal atau perahu ya, perahu biasa. Oke, itu juga hukum Archimedes. Itu adalah hukum Archimedes. Kita lanjut ke tegangan permukaan. Oke, selanjutnya kita ke bahasan yang terakhir nih, yaitu viskositas. Apa sih viskositas itu? Viskositas itu dia ukuran kekentalan fluida. Nah, dia itu ukuran kekentalan fluida. Jadi si fluidanya yang biasa kita gunain di sebelum-sebelumnya itu nggak kental nih. Nah, tapi gimana nih kalau kasusnya dia kental? Berarti akan ada gaya lain di sana. Ini misalkan kakak coba gambarin. Di sini ada sebuah bola. Oke, coba kita gambar diagram gayanya. Berarti si bola punya massa, dia punya gaya berat. Si bola tercelup pada zat cair, berarti tadi kita punya namanya gaya angkat, FA. Nah, karena si cairannya kakak tulis di sini kental, otomatis dia ada gaya satu lagi, yaitu gaya si viskos ini. Nah, ini kakak tulis gayanya FV, gaya viskos. Jadi gaya viskos ini akan muncul ketika si cairannya kental. Beda ya, tadi di Archimedes kita cuma 2 gaya. Sekarang kita ada gaya kental. Oke, kenapa sih Kak arahnya dia gayanya ke atas? Jadi gaya viskos ini seperti gaya gesek. Dia itu gayanya selalu berlawanan dengan arah gerak. Dia geraknya ke bawah, berarti gaya viskosnya dia ke atas gitu. Nah, berapa sih besarnya gaya viskos ini? Gaya viskos itu rumusnya K dikali R dikali V. Oke. Nah, tadi ini adalah persamaan dari gaya viskos ya. Berarti gaya viskos sama dengan K dikali R dikali V. Kakak tulis di sini. V-nya itu dia kecepatan, satuannya meter per second. R ini jari-jari bola, satuannya meter. Ingat ya, ini untuk kasus bola karena di sini untuk kasus simpelnya yaitu persamaan kita gunain itu adalah sebuah bola. Untuk lebih kompleksnya persamaannya ntar. Oke, lalu ini adalah gaya viskos. Gaya viskos satuannya newton. Nah, di sini ada nilai K. Nilai K ini untuk biasanya kadang di soal langsung diketahui koefisiennya, yaitu misalkan 17, 12, jadi kita masukin nilai K-nya. Tapi kadang nilai K ini perlu kita mencari dulu pakai persamaan 6 pi kali ini, N ini. Nah, di sini kalau misalkan nggak diketahui si K-nya, berarti kita harus gunain persamaan ini si K-nya untuk mencari K-nya dulu. Berarti 6 dikali 3,14 dikali ini adalah koefisien viskos, satuannya Pascal kali second. Jadi misalkan diketahui di soalnya hanya koefisien viskos nih, hanya si N yang ini. Berarti kita pakai yang ini dulu, cari, terus dapat K-nya, baru kita dapat masukkan ke persamaan si gaya viskos tadi. Oke, jadi itu adalah viskositas. Kalian bisa temuin di fluida-fluida yang punya kekentalan tertentu. Oke, sekarang kita ke pembahasan soal-soal tentang fluida statis ya.
Nah, di sini ada soal nih kakak, yaitu soal dari SNPTN 2012. Kakak bacain dan kakak langsung coba tulis diketahuinya ya. Oke, sebuah balok plastik homogen mengapung di suatu bejana berisi cairan. Jadi ada sebuah plastik homogen, kakak sambil gambar juga biar enak di sini. Oke, di sini ada suatu zat cair, terus katanya ada plastik homogen mengapung di suatu bejana berisi cairan. Jika massa jenis balok, berarti diketahui nih, dia ada massa jenis si baloknya itu dia 1,04 gram per cc. Lalu dan ada juga nih massa jenis si cairannya profluida. Nah, hati-hati ketuker ya. 1,3 gram per cc. Oke, maka rasio bagian balok yang terendam terhadap bagian yang berada di permukaan cairan adalah, jadi ternyata si baloknya itu nggak tenggelam semuanya nih. Nah, ada sebagian yang tenggelam, ada sebagian yang terapung. Dia minta rasionya atau perbandingannya antara yang terendam dengan yang di atas permukaan. Oke, kakak kakak kasih simbol ini sebagai volume benda 1, yaitu yang tenggelam. Ini volume benda 2, yaitu yang ada di permukaan. Hati-hati ketuker, di sini kakak tulis yang ditanyanya si V B1 per V B2 atau kebalikannya. Coba kita baca lagi di pertanyaannya, yaitu rasio bagian balok yang terendam itu berarti VB1 itu terhadap bagian yang berada di permukaan per VB2. Berarti yang ditanyanya yang hati-hati ketukar. Oke, kita balik lagi ke gambarnya. Gimana cara menyelesaikannya? Kita balik lagi. Ini ada gambar dulu gaya-gayanya. Ada gaya berat. Ingat, kalau tercelup hukum Archimedes dia punya gaya angkat. Oke, kita pakai persamaan yang sigma F sama dengan 0. Berarti FA sama dengan W. Oke, kita jabarin. FA itu adalah gaya ini massa jenis fluida kali G kali volume tercelup. W-nya kita jabarin M kali G. G-nya kita coret. Setelah G-nya udah dicoret, kita coba masukin ya persamaannya. Profluidanya 1,3. Kak, kok nggak dikonversi dulu sih ke kilogram meter pangkat 3? Kenapa? Gak apa-apa ya. Ini boleh kalian masukin tanpa dikonversi dengan syarat nilai gravitasinya kalian coret. Nah, adil kan gravitasinya dicoret, ini boleh kalian gak konversi untuk lebih sederhananya. Volume tercelupnya itu dia VB1, M-nya nggak ada, berarti kita harus buka rumusnya rho benda kali volume benda. Oke, kita coba urai lagi. Rho bendanya itu 1,04 volume benda, berarti kita dapat nih VB1 itu adalah 1,04 dibagi 1,3 VB. Atau kita sederhananya itu adalah sama dengan 4/5 VB. Jadi ketika kita perkecil itu atau kita sederhanain itu nilainya 4/5 VB. Kakak tulis ini sebagai persamaan 1. Oke, kalau kita lanjut untuk mencari VB2, kalau kita udah dapat, kita tinggal bandingkan si VB1 sama VB2. Nah, VB2-nya kakak coba tulis di sini. VB2-nya gimana sih kak? Kita tahu bahwa V total itu adalah penjumlahan antara VB1 dan VB2 ya. VB total di sini sebagai si volume benda. Atau kakak tulis sebagai V benda sama dengan VB1 tambah VB. Kita masukin di sini VB totalnya VB. VB1 yang akan diganti oleh di sini 4/5 dari VB di sini plus VB2. Oke, berarti kita dapat nih VB2 itu adalah pengurangan dari VB dikurangi 4/5 VB.
Nah, kita dapat nih VB2-nya itu adalah VB dikurangi 4/5 VB. Berarti ini kan sama kayak 5/5 ya. Nih, ini kan sama 5/5 atau 1. 5/5 dikurangi 4/5. Udah 1/5. Berarti kita dapat nih VB2-nya itu adalah VB per 5. Ini sebagai persamaan 2. Oke, persamaan 1 sama persamaan 2 udah dapet. Jadi kita di sini tinggal dibanding ya. Sehingga VB1 banding VB2 itu sama dengan, kita masukin VB1-nya ini 4/5 VB. Ini dia 1/5 VB. VB-nya coret, 5-nya coret. Jadi kita dapat nih di sini 4/1. Oke, berarti kita dapat perbandingan antara volume benda yang tercelup dengan yang ada di atas permukaan itu adalah 4/1. Berarti jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya kita ke nomor 2 ya. Nah, nomor 2 ini dari UTBK 2022 nih. Baru ya berarti. Oke, tentang apa nih? Berarti dia coba kakak bacain sambil biasa kakak tulis diketahuinya. Ya, jadi sini ada sebuah bejana berisi suatu zat cair yang ditutup dengan sebuah piston. Nah, kakak biasa gambar sambil gambar si kasusnya. Jadi ada bejana, katanya dia ketutup nih sama sebuah piston. Jadi ini nggak terbuka, ini tertutup sebuah piston. Oke. Terus dia mempunyai ruas penampang A dan masanya M. Berarti dia punya ininya A dan punya beratnya M. Lalu pada piston ini diberikan beban bermassa M kecil. Berarti di sini di atasnya ada benda punya massa M kecil. Jadi si pistonnya M besar, bendanya M kecil. Oke, lalu sehingga tekanan cairan pada kedalaman H dari permukaan zat cair itu sama dengan P. Oke. Lanjut, tekanan tersebut sama dengan 151 kPa. Jadi, ada dia pada kedalaman tertentu. Misalkan kakak tulis di sini deh. Ini titik A. Ini dia punya tekanan 151. Berarti kakak tulis di sini tekanan yang dirasakan di titik A itu adalah 151 kPa. Oke, lanjut. Pada kedalaman 10 cm. Oke, berarti di sini 10 cm ya di soalnya. Cm. Dan ada juga tekanan yang dirasakan pada kedalaman 30 cm, itu dia 153 kPa. Jadi ada nih, kalau dikebawahin kedalamannya kakak tulis di sini si titik B, berarti di sini. Nah, ini dia 30 cm. 30 cm itu dia tekanan yang dirasakannya, kakak tulis berarti PB itu sama dengan 153 kPa. Oke. Tekanan udara luar itu dia 10⁵. Berarti di sini ada tekanan luar PO. Sini ada tekanan luar, PO-nya dia 10⁵ Pascal. Lalu G-nya sekian, massa jenisnya air, berarti nggak usah kakak tulis ya, karena itu udah familiar. Jika massa beban itu berarti yang kecil, itu adalah 0,4 kg. Dan luas permukaan piston A-nya dia 1,0 cm². Massa piston sama dengan, berarti yang ditanya M besarnya nih. Yang ditanya itu adalah si M besar. Hati-hati ketukar. Oke, apa yang kita harus lakuin di sini? Seperti biasa kita lihat nih, ada gaya apa aja yang bekerja di sini. Atau kalian pilih dulu. Sebenarnya kalian boleh tinjau titik A atau tinjau titik B, terserah. Ntar hasilnya juga akan sama. Berarti kita gunain nih
tekanan yang akan dirasakan oleh titik A, kakak ngambil sampelnya dari titik A ya. Kalau kalian mau tinjau titik B juga nggak apa-apa. Ntar kalian coba bandingin, hasilnya harusnya sama. Tekanan yang dirasakan oleh titik A itu adalah tekanan hidrostatisnya. Oke, berarti di sini ada kedalamannya, berarti ada tekanan hidrostatis. Ada tekanan si ini atmosfer juga dia menekan si fluidanya. Ada juga tekanan akibat si benda ini antara benda piston sama benda si bebannya. Kakak gabung tekanan si benda. Oke, tekanan yang dirasakan, jadi persamaannya ini, tekanan yang dirasakan oleh si A tadi totalnya ternyata dia merasakan 151 kilopascal. Berarti ini kan kilo, berarti dikali 1000 ya. Kakak langsung tulis aja di sini kali 1000, berarti 151.000 sama dengan tekanan hidrostatis. Kakak tulis dulu deh satuannya. Rho Frida kali G kali H tambah tekanan atmosfer 10 pangkat 5 berarti 100.000 tambah tekanan benda. Oke, tekanan benda itu berarti dia merasakan dari gaya yang diberikan si benda dan si piston per luasannya ya. Berarti di sini F per A. F si benda sama si luasnya. Kita masukin di sini berarti sama 151 sama dengan rho-nya 1000, rho air tadi G-nya 10, H-nya kedalaman karena kakak ninjau titik A berarti kedalamannya itu 10 cm. Jangan lupa dikonversi ke meter ya, berarti dibagi 100, 0,1 tambah 100.000 tambah F per A. F itu di sini berarti gaya beratnya. Ini berarti dia gaya berat W, M kali G. M-nya kan dia ada si M besar sama si M kecil ya. Berarti kakak tulis di sini M besar tambah M kecil kali gravitasi per A. Oke, kita selesaikan dulu deh biar satu-satu selesai ya. Ini kan dia habis nih, berarti 151.000 dikurangi 1000 dikurangi 100.000 ya. Oke, karena ini dua ini kita pindahin ruas ke arah kiri. Berarti jadinya sisa 50.000 ya. Sisa 50.000 sama dengan berarti kita cuma punya sisa komponen yang kakak tulis M besar belum diketahui, M kecilnya 0,4 kakak kasih kurung kali 10 per, jangan lupa si A-nya kita konversi dulu. Harus ke meter kuadrat. Berarti ini kan dia diketahui A-nya 1 ya. Berarti 10 minus 4. Karena setiap naik satu tangga dia 2 ya. Ini di sini tulis 10 minus 4. Oke, ini gimana nih? Oke, coba kakak ini coret. Ini kan coret. Ini dia dikaliin. Berarti ini dikaliin ini 0,5 ya. 0,5 sama dengan M tambah 0,4. Nanti kita dapat nih 0,4 pindah ruas ke arah kiri berarti 0,1. Berarti kita dapat nih M besarnya atau massa pistonnya itu adalah 0,1. Oke, berarti jawabannya itu adalah si A ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu dia dapat dari SBMPTN 2019 ya. Nah, ini adalah soal teori. Kadang soal teori itu suka pada kekecoh ya. Coba kita baca sambil kita analisis. Sebuah batu berpori digantung dengan seutas tali. Kakak sambil gambar. Di sini berarti ada sebuah batu. Ada sebuah batu. Nah, dia digantung oleh seutas tali. Batu itu dibenamkan ke dalam kolam renang dalam keadaan tergantung pada tali hingga batu itu berada 1 meter. Oke, berarti dia punya 1 meter kedalamannya di bawah permukaan air kolam. Dari pori-pori batu keluar gelembung. Nah, jadi si batu ini dia punya pori-pori nih. Nah, punya lubang kan, sehingga katanya dia keluar gelembung-gelembung udara. Oke, tegangan tali selama dan sesudah gelembung-gelembung itu keluar dari batu adalah, oke, berarti yang ditanyakan di sini itu adalah berapa sih tegangan tali pada saat selama si gelembung-gelembung itu mulai keluar. Nah, selama keluar gitu ya, selama keluar gelembungnya, dan berapa tegangan tali itu
pada saat sesudah. Kakak tulis aja sesudah, maksudnya sesudah keluar gelembung-gelembungnya. Nah, apakah dia akan terus mengecil atau tetap atau meningkat gitu tegangan talinya? Oke. Nah, analisisnya begini. Ketika si selama keluar, sebelum dianalisis coba kita gambar dulu deh gaya-gaya yang bekerja pada si batu yang berpori ini. Kita selalu ya ada gaya berat karena dia punya massa dan dia punya gaya Archimedes atau gaya apu. Oke, kita berarti apakah cukup dua gaya ini? Hati-hati ya, di sini dia digantung sama tali, berarti dia punya namanya gaya tegangan tali. Nah, gaya tegangan tali ini kenapa arahnya ke atas? Tegangan tali itu dia selalu menjauhi dari si benda yang kita tinjau. Benda yang kita tinjau itu adalah batu, makanya gaya tegangan talinya ke arah atas, menjauhi si benda ya. Oke, kita langsung aja, kita tahu bahwa hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0. Kita anggap yang ke atas positif, yang ke bawah negatif, berarti kita punya FA tambah T sama dengan W. Kita buka ya persamaannya. FA itu dia rho Frida kali G kali volume tercelup ditambah T tegangan tali sama dengan W itu dia M kali G. Oke. Nah, lalu di sini berarti kakak tulis gini. Gak boleh dicoret ya, karena ketika kita mencoret gravitasi di sini, si T nggak punya gravitasi, berarti nggak adil dong. Ini nggak boleh kita tulis. Berarti kita dapat nih persamaan tegangan tali itu sama dengan M dikali G dikurangi rho Frida kali gravitasi kali volume tercelup. Kita analisis dari persamaan akhir ini. Kita lihat variabel G gravitasi nggak akan berubah karena dia tetap di sini, nggak dibawa ke bulan ataupun ke planet lain. Dan dia volume tercelup, volumenya nggak berubah, tetap segini-gini aja. Yang berubah itu gelembungnya, dia ada yang keluar dan ada yang keluar, dan tadi kalau udah keluar kayak gimana gitu kan. Berarti G nggak berpengaruh, volume tercelup nggak berpengaruh, rho fluida dia tetap pada cairan yang sama, berarti rho fluidanya juga nggak berpengaruh. Berarti yang berpengaruh itu adalah massanya. Tadi berarti variabel G, rho fluida sama volume tercelup itu tidak akan berubah ketika si pori-pori ini ada gelembung-gelembung yang keluar ya. Tadi yang kakak udah jelasin sebelumnya. Berarti yang berpengaruh itu adalah si massanya. Jadi kita ambil kesimpulan satu-satu. Ketika si tegangan tali gimana selama keluar gelembung. Ketika gelembung-gelembungnya keluar, otomatis dia si pori-porinya akan diisi oleh air. Ketika diisi oleh air, massanya otomatis akan meningkat, massa bendanya, ya kan? Ketika massa bendanya meningkat, karena ini sebanding, maka si tegangan tali akan meningkat. Nah, otomatis pada saat selama keluar gelembung, dia tegangan tali akan meningkat. Lanjut. Gimana sih lanjutnya ketika tegangan tali itu sesudah, maksudnya sesudah berarti sesudah gelembung-gelembung itu keluar. Nah, ketika gelembung-gelembung udah keluar, berarti kan tadi sebelumnya dia udah diisi tuh sama si airnya. Berarti masanya itu nggak akan berubah lagi karena otomatis logikanya dia udah penuh tuh slot pori-porinya, ya kan? Berarti kita tulis si masanya nggak akan meningkat dan nggak akan menurun. Akhirnya dia tetap dia udah penuh nih tempatnya. Akhirnya tegangan talinya juga tetap. Oke, berarti di sini dia tetap. Berarti jawabannya awalnya dia akan meningkat, lalu dia akan tetap atau meningkat atau membesar ya. Berarti option yang cocok itu adalah C. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4, yaitu dia dari SPMB 2006. Nah, di sini ada sebuah pompa air dengan luas penampang pipa sebesar 75 cm. Di sini ada gambarnya juga ya. Jadi, ntar kalian bisa lihat gambarnya, kakak tulis dulu yang diketahuinya. Nah, ada pipa sebesar luas penampang berarti A. Dia 75 cm². Dia ingin digunakan untuk memompa air dari kedalaman 8 meter. Oke, itu ada dari gambar. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, jika pada saat memompa timbul gaya gesek. Berarti kakak tulis gaya geseknya, ada gaya gesek sebesar
20 Newton. Sedangkan gesekan yang lainnya diabaikan, maka gaya minimum yang diperlukan untuk memompa adalah, berarti yang ditanyakan gaya minimum, berarti gaya yang di sebelah kanan ya. Ditanyakan itu adalah si F-nya. Nah, ini itu adalah gabungan dari dua bab karena dia akan berhubungan sama torsi ya. Nah, kita bahas dulu dari, kita harus mencari total gaya yang di kiri itu berapa. Nah, kita cari nih, kakak tulis berarti total gaya di kiri. Total gaya di kiri berarti dia ada gaya yang dihasilkan akibat tekanan hidrostatis dan gaya yang disebabkan akibat gaya gesek tadi. Si pistonnya punya gaya gesek, berarti kakak tulis gaya kiri itu adalah gaya hidrostatis ditambah gaya geseknya. Kita masukin nilainya. Gaya hidrostatis berarti kan tadi kita taunya persamaan tekanan hidrostatis. Hubungan antara tekanan dengan gaya itu dia tekanan dikali A. Ini berarti tekanan hidrostatis ditambah gaya gravitasi. Gaya geseknya 20. Kita masukin tekanan hidrostatis, kita tahu tadi rumusnya apa? Rho Frida kali G kali H. Hati-hati ya, bukan volume. Ini kali A tambah 20. Rho Fridanya itu dia 1000 kali 10 kali H-nya tadi juga ada tuh di gambar ya. Dia kali 8. Lalu dia kali A. Nah, ada A-nya. Tapi hati-hati, A-nya harus dikonversi dulu ke meter kuadrat seperti biasa. Itu 75 kali 10 minus 4 meter kuadrat. Berarti kalau tulis di sini 75 kali, kalau kurungin, kali 10 minus 4 tambah 20. Oke, kita selesaikan. Berarti di sini 8 kali 75 itu dia 600, atau kakak tulis dulu gini. Ini 10 minus 4, punya utang 10 minus 4, kita punya kelebihan nolnya 4, berarti itu ya, lunas. Oke, berarti 8 kali 75 itu dia 600 ditambah 20 sehingga kita dapat 620 Newton. Oke, kita dapat gaya total di kiri itu adalah 620 Newton ya. Oke, selanjutnya kita akan ke torka nih. Kalau kakak gambarin, di sini kan dia ada gaya yang akan kita tanya nih. Sini berarti kita dapat gaya total di kiri itu 620 Newton. Dan kita mau cari gaya yang akan kita perlukan, minimum yang kita perlukan untuk memompa ya. Nah, tapi di sini itu ada lengannya nih. Lengan si gayanya di sini dia 1 meter dan di sini 0,2 meter ya. Nah, ini berhubungan dengan torka, berarti sigma torka itu sama dengan 0. Berarti kita harus masukin torka itu, ingat itu dia perkalian antara F dengan S dengan silangannya. Jadi kakak tulis di sini 620 dikali 0,2 itu harus sama dengan gaya yang di kanan dikali lengannya juga. Oke? Berarti kita ini bisa dicoret nih. Berarti 62 dikali 2 itu dia 124. Ini berarti kita dapat gaya yang minimum yang perlu kita keluarkan untuk memompa itu adalah 124 Newton. Oke, kita cek jawabannya ada ya, yaitu A. Oke, nah kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini kakak ngambil dari paper Cambridge ya, itu fisik paper 2 S level February Maret. Oke, untuk soal nomor 5 ini the first question is A. Determine the SI base unit of key. Okay, we can search unit key in equation is velocity viscous force equal to key R V. We know is unit of force is Newton and key R is meter and velocity is meter per second. This unit of Newton equal to kg meter per second square. Nah, ini kita yang cari base unit dari K-nya. So ini m square per second. Oke,
is meter and meter we can cancel, and this meter is cancel. This is a second. So unit of the key is kg per meter times second. Okay, so this is the base unit of the key. Okay, the next question is B. This is the B. Use the value of the upthrust acting on the sphere to calculate the density of the liquid. Okay, we can find in density, density of the liquid. Okay, we can find density of the liquid. We can use the question is upthrust. Upthrust is rho times G times V. Is upthrust is the question 40.8 times 10 power minus 4 is rho. We can search is rho. Is G is 90.81 and V of the si spare-nya ya, volume dari spare-nya. Tapi volume dari spare-nya belum ada nih, berarti we can find the volume of the V is 4 divide 3 V R cubic, berarti we can calculate 3,14. Okay, this is the R is 2.1 times 10 is millimeter. We can convert to meter, so 2,1 kali 10 minus 3 power 3. Okay, we can calculate this, so the answer is 38.7 times 10 minus 9, or the answer is 3.88 times 10 power minus 8. This is meter cubic. Nah, so we can use the value of the question. Okay, sini berarti kakak simpan di sini 3.88 times 10 power minus 8. Okay, we can use the calculate. So this divide this. So the density of the liquid is equal to 1261 ya, kg per meter cube. Or you can run out, so the final answer is 1300 kg per meter. This is the answer. Okay, ini di run out. Okay, the next question is 5C. Okay, the question is CI ya. Yang CI we can on the draw 3 arrow to show the direction of the weight, upthrust, and viscous force. Label this arrow W, U, and V. Okay, we can draw ya. Okay, berarti soal nomor 5C itu kita just draw two image. Okay, this is the sphere, so we can use draw to weight. Okay, the weight is, the direction is downward. This ini weight. Okay, the next is upthrust. Upthrust is direction is upward. Berarti di sini. Okay, this is uprise. The symbol is U. Okay, the next is viscous force. Viscous force direction is upthrust. Okay, this is the viscous force because the viscous force is opposite direction to motion ya. Okay, this is CI. Okay, CI. Okay, the next CII. So the question is CII is determine the magnitude of the
terminal constant velocity of the sphere. Okay, we can find the velocity. Okay, the question we can use the equation is the viscous force. Viscous force equal to Q R V. Okay, viscous force, the Q is, kita ada ya di soal, Q itu is 17. Okay, is R is 2.1 times 10 minus 3 because we can convert to meter and we can find the velocity, but the viscous force belum ada ya, berarti kita we find viscous force. Okay, the viscous force, this is the Newton law. First, total force equal to 0. The upthrust plus viscous force equal to weight. So the viscous force equal to weight minus upthrust. Okay, we can find this. The weight is 7.2 times 10 minus 4 minus upthrust is 4.8 times 10 minus 4. So to calculate this, the viscous force equal to 2.4 times 10 minus 4 Newton. This is the viscous force. So we can move to this. So this is 2.4 times 10 minus 4. Okay, we can divide this and total this. So the final is velocity of the terminal constant velocity is 60.7 times 10 minus 3 meter per second. Okay, this is the last number. Okay, berarti penjelasan dari kakak cukup sekian tentang fluida statis ini ya. Oke, kalian jangan lupa kerjakan latihan-latihan soalnya. Jangan lupa untuk perhatikan konversi-konversi satuannya ke dalam standar internasional. Oke, jangan lupa latihan soalnya dan tetap semangat untuk belajar fisika yang lebih menyenangkan. Oke, sampai jumpa. Dadah!